Jangan diminum, Bu. Hawa. Saya lihat seseorang memasukkan sesuatu ke kopi Ibu. Seorang CEO hampir saja meregang nyawa akibat ulah staf licik yang mencampurkan racun ke dalam kopinya. Untungnya seorang OB dengan sigap menggagalkan rencana itu semua, dan endingnya jadi begini. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer. Semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, suasana kantor tampak sama seperti biasanya. Para staf sibuk dengan berkas, suara mesin printer bergemuruh, dan dentingan keyboard memenuhi ruang kerja. Di balik semua hiruk-pikuk itu, Bayu, seorang office boy sederhana, menjalankan rutinitasnya dengan penuh tanggung jawab. Ia tidak pernah mengeluh meski pekerjaannya dianggap sepele. Bagi Bayu, bekerja dengan jujur dan ikhlas adalah prinsip hidup yang selalu ia pegang. Seperti biasa, Bayu masuk lebih awal untuk membersihkan pantry. Saat ia tengah menata cangkir, matanya tiba-tiba menangkap pemandangan yang membuat jantungnya berdegup kencang. Salah satu staf senior, pria yang dikenal ambisius dan sering menjelek-jelekan rekan kerjanya, terlihat mencampurkan sesuatu ke dalam kopi hitam yang sudah disiapkan untuk CEO. Cairan itu dituangkan dari sebuah botol kecil berwarna bening, dan tangan staf itu gemetar seolah takut ketahuan. Bayu tertegun. Ia menahan napas, mencoba memastikan penglihatannya tidak salah. Dari kejauhan, jelas terlihat cairan itu bercampur dengan kopi yang biasanya menjadi minuman favorit sang CEO setiap pagi. Apa yang dia lakukan? Batin Bayu. Saat staf itu selesai, ia menaruh cangkir kopi di nampan khusus dengan wajah penuh kepuasan, seolah misi rahasianya telah berhasil. Ia bergegas meninggalkan pantry, meninggalkan Bayu yang berdiri kaku dengan mata membelalak. Bayu merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Nalurinya berkata, ada yang sangat tidak beres. Detik demi detik terasa begitu lambat. Bayu menimbang-nimbang, apakah ia harus diam saja atau bertindak? Kalau aku salah, mungkin aku akan ditertawakan, bahkan bisa kehilangan pekerjaanku. Tapi kalau benar ada yang jahat, nyawa Bu CEO bisa melayang. Pikirnya panik. Bayu tidak punya banyak waktu. Ia melihat jam dinding. Sebentar lagi kopi itu pasti akan dibawa ke ruang CEO. Dengan langkah cepat, ia mencoba menahan salah satu staf pantry yang bertugas mengantar minuman. "Mbak, jangan dulu bawa kopi itu," ucap Bayu terbata. Staf itu heran. "Kenapa? Yuk, ini pesanan Bu CEO, harus segera disajikan." Bayu menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. "Tolong, saya tadi lihat seseorang menuangkan cairan aneh ke dalam kopi ini. Saya khawatir ada sesuatu yang berbahaya." Staf itu menatap Bayu dengan ragu. Namun sebelum sempat bertanya lebih lanjut, pintu ruang CEO terbuka. Sang CEO, wanita muda cantik dengan aura wibawa, keluar sebentar untuk menyapa stafnya. Ia melangkah dengan percaya diri, mengenakan blazer putih dan rok pensil hitam, wajahnya tegas namun elegan. "Kopi saya sudah siap," tanyanya singkat. Bayu tercekat. Inilah saatnya. Jika ia diam, kopi itu akan sampai ke tangan sang CEO. Ia menarik napas panjang, lalu memberanikan diri bersuara lantang. "Jangan diminum, Bu." Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Bayu, termasuk sang CEO yang terhenti langkahnya. Alisnya berkerut, menatap heran kepada OB yang biasanya jarang bicara. "Apa maksudmu, Bayu?" tanyanya dengan nada tajam. Dengan suara bergetar, Bayu menjelaskan apa yang dilihatnya di pantry. Ia menceritakan bagaimana seorang staf menuangkan cairan misterius ke dalam kopi. Para karyawan terperangah, sebagian saling berbisik, tak percaya dengan tuduhan itu. Sang CEO menatap Bayu lama, seolah mencoba membaca kejujuran dari sorot matanya. Ketegangan semakin terasa. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Sang CEO akhirnya memberi isyarat pada satpam kantor. "Bawa kopi itu ke laboratorium terdekat. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya ada di dalamnya." Staf yang dituding mulai berkeringat dingin. Wajahnya pucat, tangannya gemetar,
dan keringat bercucuran di pelipis. Bayu menatapnya dengan hati yang masih berdegup kencang. Tahu bahwa pagi biasa ini baru saja berubah menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Suasana ruang kerja CEO yang biasanya tenang mendadak berubah menegangkan. Sang CEO baru saja menerima secangkir kopi hitam kesukaannya dari salah satu staf. Dengan elegan ia duduk di kursi kerjanya, membuka beberapa dokumen penting, lalu mengangkat cangkir itu perlahan. Semua terasa seperti rutinitas pagi biasa, sampai suara lantang Bayu memecah keheningan. "Jangan diminum, Bu!" teriaknya dengan nada panik. Ruangan itu seakan berhenti berdetak. Semua staf yang ada di sekitar menoleh kaget. Tidak ada yang pernah berani berbicara sekeras itu di depan CEO, apalagi seorang OB yang biasanya hanya menunduk patuh. Sang CEO menghentikan gerakannya. Cangkir masih tergantung di udara. Matanya menatap tajam ke arah Bayu. "Bayu?" Suara CEO terdengar rendah, penuh wibawa namun diselipi tanda tanya. "Apa maksudmu berteriak seperti itu?" Bayu menelan ludah. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu, sekali ia salah bicara, pekerjaannya bisa tamat. Namun ia juga tahu bahwa jika ia diam, nyawa sang CEO mungkin melayang. Dengan suara bergetar, Bayu memberanikan diri. "Bu, saya melihat sendiri. Ada seseorang yang mencampurkan cairan aneh ke dalam kopi itu di pantry. Saya takut kopi itu beracun." Sekejap, udara ruangan menjadi berat. Beberapa staf saling pandang, sebagian menutup mulut karena syok, sebagian lagi berbisik tidak percaya. Sang CEO menaruh cangkir di atas meja perlahan. Matanya menyipit menatap Bayu. "Apa yang kamu katakan sangat serius. Kamu sadar konsekuensinya jika tuduhanmu salah?" Bayu menunduk dalam, namun ia mengangkat wajahnya lagi dengan mata yang berani. "Saya sadar, Bu, tapi saya tidak tega melihat Anda meminumnya tanpa tahu apa yang saya lihat. Saya lebih baik dimarahi atau bahkan dipecat, daripada diam dan melihat sesuatu terjadi pada Anda." Kata-kata itu membuat CEO terdiam sejenak. Ada ketulusan yang begitu jelas dalam nada suara Bayu. Sementara itu, staf yang dituduh, seorang pria yang tadi menyiapkan kopi, mulai gelisah. Ia mencoba tersenyum, meski wajahnya pucat. "Bu, ini tidak masuk akal. OB itu pasti salah lihat. Saya hanya menambahkan sedikit gula cair, tidak ada yang lain." Namun CEO bukan wanita yang mudah dibodohi. Ia menegakkan tubuhnya, menatap seluruh staf dengan sorot mata tajam. "Satpam," panggilnya tegas. 2 petugas keamanan kantor segera masuk. "Amankan kopi ini. Bawa ke laboratorium untuk diperiksa." Staf yang dituding mulai berkeringat deras. Tangannya gemetar. Ia mencoba membela diri. "Bu, ini penghinaan. Saya sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Tidak mungkin saya melakukan hal seperti itu." CEO mendekat, menatap lurus ke matanya. "Kebenaran akan terungkap. Jika kamu tidak bersalah, kamu tidak perlu takut. Tapi jika Bayu benar, maka kamu sudah melakukan pengkhianatan terbesar." Semua orang terdiam. Bayu berdiri kaku. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia sendiri masih tidak percaya telah berani bersuara sekeras itu. Namun di dalam hatinya ada sedikit rasa lega, karena setidaknya ia sudah melakukan yang benar. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Akhirnya, salah satu staf lain berinisiatif menenangkan suasana dengan berkata, "Bu, mungkin lebih baik kita panggil manajemen untuk menyaksikan pemeriksaan." CEO mengangguk. "Benar. Saya tidak mau ada yang ditutup-tutupi." Lalu ia menoleh lagi pada Bayu. "Bayu, tetap di sini. Saya ingin kamu menjadi saksi." Mendengar itu, tubuh Bayu gemetar. Seorang OB sederhana, kini berdiri di tengah lingkaran penuh pejabat kantor dan staf senior, menjadi pusat perhatian karena keberaniannya. Ia merasa seperti berada di tengah badai besar yang bisa menghancurkannya kapan saja. Namun jauh di dalam hatinya, ada keyakinan, ia telah menyelamatkan nyawa orang yang sangat berharga. Dan apapun yang terjadi setelah ini, Bayu tahu bahwa keputusannya untuk bersuara adalah langkah yang tidak akan pernah ia sesali.
Detik-detik di ruang CEO terasa menegangkan. Semua tatapan tertuju pada secangkir kopi hitam yang masih mengepulkan asap tipis di atas meja. Bayu berdiri dengan wajah tegang, tangannya terkepal erat, sementara staf yang dituduh mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. CEO menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara tegas, "Kita tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata. Kita perlu bukti." Ia memberi isyarat kepada satpam untuk mengamankan cangkir kopi itu. Tak lama kemudian, sebuah tim laboratorium kecil yang bekerja sama dengan perusahaan datang membawa alat uji cepat. Seluruh staf berkumpul di ruang rapat besar, menunggu hasil dengan wajah tegang. Hening menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara alat uji dan langkah kaki yang mondar-mandir. Bayu berdiri di pojok ruangan, jantungnya berdegup kencang. Ia merasa seluruh nasibnya bergantung pada hasil uji tersebut. Jika ternyata ia salah, maka ia bisa dianggap penyebar fitnah. Namun jika benar, berarti ia baru saja menyelamatkan nyawa atasannya. Sementara itu, staf yang dituduh, Bernard, salah satu pegawai lama yang dikenal ambisius, berusaha tetap tenang. Namun peluh dingin membasahi keningnya. Sesekali ia menyeka wajahnya dengan sapu tangan. Matanya gelisah melihat alat uji bekerja. Beberapa menit kemudian, seorang teknisi berdiri dengan wajah serius. Hasilnya sudah keluar. Semua langsung menahan napas. Dalam kopi ini terdeteksi zat beracun dengan kadar tinggi. Jika diminum, efeknya bisa mematikan dalam hitungan menit. Apa? Seruan terkejut pecah serempak. Beberapa staf langsung menutup mulut dengan tangan. Sebagian lagi saling berpandangan tidak percaya. Suasana ruangan mendadak riuh. Mata CEO menyipit tajam. Ia berdiri dan berjalan mendekati Bernard. "Jadi, benar dugaan Bayu. Kamu berani mencoba meracuniku." Bernard bergetar. Wajahnya pucat pasi. "Tidak, Bu. Itu bukan saya. Pasti ada yang menjebak saya," teriaknya dengan suara putus asa. Namun tatapannya yang panik dan tubuhnya yang gemetar justru memperburuk keadaan. CEO menggeleng pelan. "Aku sendiri melihatmu membawa kopi itu ke pantry. Dan Bayu menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang kau lakukan. Bagaimana kau bisa menjelaskan ini?" Bernard kehilangan kata-kata. Ia mencoba mencari alasan. Namun kalimatnya selalu terhenti di tenggorokan. Satpam langsung maju dan mengamankan Bernard. Seluruh ruangan terdiam melihat pemandangan itu. Seorang staf senior yang selama ini dianggap teladan, ternyata tega berkhianat demi ambisi. CEO kemudian menoleh pada Bayu. Sorot matanya kali ini berbeda. Bukan lagi tajam penuh kewaspadaan, melainkan teduh bercampur rasa terima kasih. "Bayu, jika bukan karena keberanianmu, mungkin aku sudah tidak ada di sini." Bayu menunduk. Suaranya lirih. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Bu, saya tidak ingin sesuatu terjadi pada Anda." Ucapan itu membuat beberapa staf terenyuh. Mereka mulai menyadari bahwa OB sederhana yang selama ini sering dianggap remeh justru memiliki keberanian yang luar biasa. Ruangan yang tadinya riuh kini hening lagi, namun kali ini penuh dengan perasaan kagum. CEO menghela napas, lalu berkata lantang, "Mulai hari ini, saya ingin semua orang tahu, keberanian dan kejujuran tidak mengenal jabatan. Bayu telah menyelamatkan nyawa saya. Dan perusahaan ini berutang budi padanya." Kalimat itu bergema di seluruh ruangan. Semua orang menatap Bayu, sebagian dengan rasa hormat, sebagian dengan rasa bersalah karena pernah meremehkannya. Bayu hanya berdiri dengan wajah sederhana, tak pernah menyangka tindakannya akan mengubah segalanya. Hari itu, kebenaran akhirnya terungkap. Dan sejak saat itu, langkah hidup Bayu tak lagi sama. Sebuah awal baru telah menantinya. Hari itu menjadi salah satu hari yang tak akan pernah dilupakan oleh seluruh karyawan perusahaan. Setelah hasil laboratorium membuktikan bahwa kopi hitam milik CEO benar-benar telah dicampuri racun, suasana kantor berubah drastis. Rasa terkejut, takut, dan amarah bercampur menjadi satu. CEO, wanita tegas yang dikenal tidak mudah terpengaruh emosi, kali ini berdiri di tengah ruangan rapat besar dengan wajah serius. Semua karyawan,
dari staf junior hingga manajer senior, dikumpulkan. Mereka duduk dengan gugup, sebagian berbisik-bisik, sebagian lagi hanya menunduk tak berani menatap langsung ke arah pemimpin mereka. Di depan semua orang, Bernard, staf senior yang terbukti mencampurkan racun ke dalam kopi, berdiri dengan wajah pucat. Tangan dan kakinya gemetar. Sorot matanya tak lagi penuh percaya diri seperti biasanya. Kini ia hanya tampak seperti seorang pria yang terpojok, menanti vonis. CEO melangkah ke depan. Suaranya lantang dan berwibawa. Hari ini, saya ingin memberi kejelasan kepada semua. Seorang pengkhianat telah mencoba meracuni saya, pemimpin perusahaan ini, demi ambisi pribadi yang busuk. Dan yang lebih mengejutkan, orang itu adalah salah satu dari kita, seseorang yang seharusnya menjadi teladan. Suasana ruangan mendadak hening. Semua menahan napas, menunggu kata-kata selanjutnya. Bernard, lanjut CEO dengan tatapan tajam menusuk. Perbuatanmu bukan hanya pengkhianatan terhadapku, tapi juga terhadap seluruh perusahaan ini. Kamu telah melanggar kepercayaan, mencoreng nama baik, dan hampir saja membunuh seorang manusia. Untuk itu, dengan segala kewenangan yang saya miliki, mulai hari ini kamu dipecat dari perusahaan ini. Tidak. Bu, saya bisa jelaskan. Saya dijebak. Saya hanya... Bernard mencoba berteriak, namun suaranya tenggelam oleh bisikan karyawan yang bergemuruh. Tidak ada satupun yang percaya padanya lagi. Dua satpam segera maju, menggenggam kedua lengannya, lalu membawanya keluar ruangan. Bernard meronta-ronta, namun sia-sia. Tatapan semua orang padanya penuh amarah sekaligus jijik. Seorang pria yang dulu sering menyombongkan diri dan merendahkan rekan kerja, kini terhina di depan publik. Begitu Bernard dibawa pergi, suasana ruangan masih riuh. Bisikan-bisikan terdengar di setiap sudut. Jadi benar, Bayu yang menyelamatkan Bu CEO. Luar biasa. OB bisa lebih berani daripada kita semua. Kalau Bayu tidak bertindak cepat, entah apa yang akan terjadi. Nama Bayu mulai disebut-sebut. Sebagian staf menoleh ke arahnya dengan pandangan penuh rasa kagum. Sebagian lain menunduk merasa malu karena pernah meremehkannya. CEO menoleh ke arah Bayu yang berdiri di barisan belakang. Bayu, maju ke depan. Bayu melangkah perlahan. Wajahnya masih canggung. Ia tidak terbiasa mendapat perhatian seperti ini. Biasanya, ia hanyalah sosok yang tak diperhatikan. Hanya dipanggil ketika ada tumpahan kopi atau sampah yang harus dibersihkan. Kini, seluruh mata menatapnya. Ketika sudah berdiri di depan, CEO menatapnya dengan senyum tipis. Kali ini penuh rasa terima kasih. Bayu, kalau bukan karena keberanianmu, mungkin aku tidak akan berdiri di sini hari ini. Kamu menyelamatkan nyawaku. Semua orang di ruangan ini berutang budi padamu. Riuh tepuk tangan pun bergema. Suara itu memenuhi ruangan, membuat Bayu terdiam haru. Pipinya memanas, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah membayangkan akan dipuji, apalagi disebut sebagai penyelamat di depan semua orang. Hari itu, untuk pertama kalinya, seorang OB sederhana bernama Bayu berdiri sejajar dengan para staf dan manajer, bukan sebagai pelayan kantor, melainkan sebagai pahlawan. Dan sejak momen itu, semua tahu bahwa hidup Bayu tidak akan pernah sama lagi. Keesokan harinya, suasana kantor masih dipenuhi bisik-bisik tentang kejadian yang mengguncang kemarin. Pemecatan Bernard menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut, dari pantry hingga ruang rapat. Namun di balik semua itu, ada satu nama yang terus disebut-sebut, Bayu. Bagi sebagian karyawan, Bayu kini bukan lagi OB biasa. Ia telah menjadi sosok yang berani mempertaruhkan pekerjaannya demi keselamatan orang lain. Namun bagi Bayu sendiri, hidupnya masih terasa sama. Pagi itu ia tetap datang lebih awal, menyapu lorong, merapikan meja rapat, dan memastikan semua ruangan bersih. Ia tidak ingin berubah hanya karena sorotan sesaat. Namun, sekitar pukul 10 pagi, sebuah panggilan tak terduga datang. Resepsionis menghampirinya dengan wajah gugup. Bayu, Bu CEO minta kamu ke ruangannya sekarang. Bayu tertegun. Saya? Tanyanya ragu. Iya, hanya kamu seorang.
Dengan langkah ragu, Bayu berjalan menuju ruang CEO. Tangannya terasa dingin, jantungnya berdetak kencang. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Apakah ia akan dipuji, diberi bonus, atau mungkin malah ditegur karena dianggap lancang kemarin. Sesampainya di depan pintu, ia mengetuk perlahan. Masuk. Suara lembut namun berwibawa terdengar dari dalam. Bayu melangkah masuk. Ruangan itu luas, dengan jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota. Sang CEO duduk di kursi kerjanya, mengenakan blazer biru elegan. Namun kali ini, wajahnya tidak setegas biasanya. Ada kehangatan dalam senyum yang ia tunjukkan. Bayu, ucapnya pelan. Duduklah. Bayu menunduk sopan dan duduk di kursi tamu. Tangannya tak henti meremas celananya sendiri. Ia belum pernah dipanggil secara pribadi seperti ini. Sang CEO menatapnya dalam, lalu berkata, "Aku sudah memikirkan apa yang terjadi kemarin. Keberanianmu tidak hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga menyelamatkan seluruh perusahaan dari krisis besar. Kamu melakukan sesuatu yang tidak semua orang berani lakukan." Bayu menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Bu. Kalau saya diam, mungkin saya tidak akan pernah memaafkan diri saya sendiri." CEO tersenyum haru. "Dan karena itulah, mulai hari ini, kamu bukan lagi office boy." Bayu mendongak kaget. "Maksud ibu?" "Mulai sekarang," lanjutnya dengan nada tegas namun penuh kelembutan, "aku ingin kamu menjadi asisten pribadiku. Kamu akan mendampingi setiap rapat, mengatur jadwalku, dan berada di sisiku dalam urusan penting. Aku percaya padamu, Bayu." Kata-kata itu membuat Bayu terdiam. Dunia seakan berhenti sesaat. Ia, seorang OB sederhana yang sering diremehkan, kini diangkat menjadi asisten pribadi CEO. Air matanya hampir menetes. Tapi ia buru-buru menunduk agar tidak terlihat. "Bu, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya merasa tidak pantas. Saya hanya orang biasa." CEO tersenyum lembut. "Justru karena kamu orang yang sederhana, jujur, dan tulus, aku percaya padamu. Jabatan bisa dipelajari, tapi hati yang bersih tidak bisa dibuat-buat." Bayu terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu. Saya janji akan melakukan yang terbaik." CEO berdiri, lalu mengulurkan tangannya. Bayu ragu sejenak, lalu menyambutnya. Saat itulah ia merasakan hangatnya kepercayaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di luar ruangan, beberapa staf yang melihat Bayu keluar dari ruang CEO berbisik-bisik lagi. Namun kali ini, bukan hinaan yang mereka lontarkan, melainkan kekaguman. "Itu Bayu, kan? Dia sekarang asisten pribadi Bu CEO. Luar biasa, hidupnya berubah total dalam semalam." Hari itu, Bayu melangkah dengan perasaan berbeda. Ia tahu, hidupnya baru saja memasuki babak baru. Dari seorang OB yang dipandang rendah, kini ia berdiri di sisi orang paling berpengaruh di perusahaan itu. Sebuah hadiah kepercayaan yang akan mengubah segalanya. Hari-hari Bayu berubah total setelah resmi diangkat menjadi asisten pribadi CEO. Pekerjaan yang dulu hanya berkisar pada menyapu lantai, menyiapkan minuman, atau merapikan ruangan kini berganti dengan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Setiap pagi, ia bukan lagi membawa sapu dan pel, melainkan sebuah agenda berisi daftar rapat, dokumen penting, serta jadwal harian sang CEO. Awalnya Bayu merasa kikuk. Ia belum terbiasa duduk di ruang rapat bersama para manajer dan direktur. Tatapan heran sering ia dapatkan, sebagian meremehkan, sebagian lagi penasaran. Namun Bayu mencoba tidak memedulikannya. Ia tahu bahwa kepercayaan yang telah diberikan CEO adalah hal yang tak boleh ia sia-siakan. "Bayu, tolong siapkan berkas kontrak dengan investor Jepang. Aku butuh sore ini," kata sang CEO suatu pagi. "Baik, Bu," jawab Bayu cepat. Walau hatinya gugup, ia langsung berlari ke ruang arsip, mencari dokumen yang dimaksud. Ada beberapa kali ia salah menaruh kertas atau salah mencatat jadwal, namun sang CEO tidak pernah memarahinya dengan kasar. Sebaliknya, wanita itu dengan sabar memberi arahan. "Bayu,
Pekerjaanmu memang baru. Tidak masalah-salah di awal. Yang penting kamu mau belajar. Aku percaya kamu bisa. Kata-kata itu membuat Bayu semakin bersemangat. Ia belajar lebih giat, bertanya pada staf lain, bahkan diam-diam mencari referensi tentang cara kerja seorang asisten profesional. Malam hari, ketika semua orang sudah pulang, ia masih bertahan di kantor untuk memastikan dokumen tersusun rapi. Seiring waktu, kedekatan antara Bayu dan CEO semakin terasa. Mereka sering makan siang bersama, meski awalnya hanya sekadar urusan pekerjaan. Kadang CEO menanyakan hal-hal ringan. Bayu, kamu sudah berapa lama kerja di sini? Baru 2 tahun, Bu. Saya dulu masuk hanya sebagai OB. Dan sekarang jadi asistennya CEO. Jawabnya sambil tersenyum tipis. Obrolan-obrolan sederhana itu lambat laun membuat jarak di antara mereka mengecil. CEO mulai melihat sisi lain dari Bayu. Sosok pekerja keras yang jujur, rendah hati, dan tulus. Sementara Bayu, meski selalu menjaga sikap, tak bisa menutupi rasa kagumnya pada wanita yang bukan hanya cantik, tapi juga kuat dan bijaksana. Suatu malam, setelah rapat panjang dengan para direktur, CEO tampak sangat lelah. Ia duduk bersandar di kursinya, melepas sepatu hak tinggi yang seharian dipakai. Bayu, yang masih menunggu di dekat pintu, ragu-ragu melangkah. Bu, sebaiknya Anda pulang lebih cepat malam ini. Saya bisa menyiapkan sisa dokumennya besok pagi. CEO menatapnya, sedikit terkejut. Kamu perhatian sekali, Bayu. Tidak semua orang berani menyarankan hal itu padaku. Bayu tersipu. Saya hanya tidak ingin Anda jatuh sakit. Perusahaan ini butuh Anda. Sejenak, suasana hening. CEO menatap Bayu lebih lama dari biasanya. Seakan menemukan sesuatu yang berbeda di mata pria sederhana itu. Namun ia cepat mengalihkan pandangan dan berdiri. Baiklah, malam ini kita akhiri lebih cepat. Terima kasih, Bayu. Hari-hari berikutnya, momen-momen kecil seperti itu semakin sering terjadi. Kadang Bayu yang menyiapkan vitamin dan air hangat di pagi hari. Kadang CEO yang tiba-tiba bertanya tentang keluarga Bayu. Dari hubungan atasan dan bawahan, perlahan tumbuh rasa saling menghargai yang lebih dalam. Bagi orang lain, Bayu mungkin masih terlihat seperti OB yang naik jabatan karena keberuntungan. Tapi bagi CEO, Bayu adalah seseorang yang tulus, yang membuatnya merasa lebih manusiawi di balik semua kesibukan dan tekanan. Dan tanpa mereka sadari, benih-benih kehangatan itu mulai bersemi, membawa mereka pada perjalanan yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Sejak hari itu, Bayu benar-benar menjalani perannya dengan penuh kesungguhan. Ia bukan hanya seorang asisten yang mengatur jadwal dan membawa dokumen, tetapi sosok yang selalu memperhatikan hal-hal kecil yang sering terlewatkan oleh orang lain. Setiap pagi, sebelum CEO tiba di kantor, Bayu memastikan meja kerjanya bersih dan rapi. Ia menyiapkan air putih hangat, bukan sekadar kopi hitam seperti kebiasaan lama. Minum air hangat dulu sebelum kopi, Bu. Itu lebih baik untuk lambung, katanya suatu pagi dengan suara pelan. CEO sempat menoleh heran, tapi kemudian tersenyum kecil. Kamu memperhatikanku sampai sejauh itu, Bayu? Kalau kesehatan ibu terganggu, semua pekerjaan juga akan ikut terganggu, jawab Bayu singkat, tulus. Selain itu, Bayu selalu mencatat hal-hal yang tampak sepele, tetapi penting bagi CEO. Ia tahu kapan CEO sering lupa makan siang, kapan ia membutuhkan jeda di tengah rapat, bahkan kapan ia tampak sedang murung. Bayu menaruh vitamin di laci kerja, menyiapkan payung sebelum hujan turun, dan selalu mengingatkan CEO untuk tidak pulang terlalu larut. Suatu malam, CEO baru saja keluar dari ruang rapat panjang. Wajahnya lelah, matanya sembab karena seharian menatap layar. Ketika ia kembali ke ruangannya, Bayu sudah menyiapkan segelas susu hangat. Ini untuk Anda, Bu. Saya dengar tadi Anda belum sempat makan malam. CEO tertegun. Ia menatap segelas susu itu, lalu menatap Bayu. Ada kehangatan dalam sorot matanya. Kamu seperti tahu semua yang aku butuhkan, bahkan sebelum aku mengatakannya. Bayu menunduk malu. Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja.
Hal-hal kecil itu membuat CEO mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Selama ini, ia dikelilingi banyak orang, staf, manajer, bahkan mitra bisnis. Namun jarang ada yang benar-benar peduli padanya sebagai manusia. Semua orang melihatnya sebagai pemimpin, bos besar, atau wanita kuat. Tapi hanya Bayu yang melihat sisi rapuhnya. Pernah suatu pagi, CEO tampak gelisah. Ia menatap keluar jendela dengan wajah murung. Bayu yang baru masuk membawa agenda rapat menatapnya sebentar. Lalu bertanya hati-hati, "Ada yang mengganggu pikiran ibu?" CEO tersenyum hambar. "Kamu terlalu banyak bertanya, Bayu. Tapi kalau ibu ingin bicara, saya siap mendengarkan." Kalimat sederhana itu menembus dinding yang selama ini ia bangun. CEO menatap Bayu lama, lalu berkata lirih, "Tidak semua orang bisa memahami aku. Tapi entah kenapa, aku merasa kamu tulus, Bayu." Sejak saat itu, hubungan mereka tidak lagi sekadar atasan dan bawahan. Ada kepercayaan yang tumbuh, kehangatan yang perlahan mengisi ruang kosong dalam hati sang CEO. Ia mulai merasa aman saat Bayu ada di dekatnya. Di sisi lain, Bayu semakin menyadari bahwa dirinya bukan lagi sekadar seorang OB yang mendapat promosi. Ia kini menjadi orang yang dipercaya sepenuhnya oleh seorang wanita yang begitu kuat dan berpengaruh. Dan setiap senyum yang ditujukan kepadanya membuat hatinya bergetar, meski ia berusaha keras menyembunyikannya. Hari-hari mereka kini dipenuhi interaksi sederhana, namun syarat makna. Bayu yang mengingatkan untuk istirahat. CEO yang mulai sering bertanya tentang kehidupan pribadinya. Di antara kesibukan kantor yang penuh tekanan, tumbuh sebuah perasaan yang halus, nyaris tak terlihat, tapi semakin hari semakin nyata. Ketulusan Bayu telah menyentuh hati sang CEO. Malam itu kantor sudah sepi. Lampu-lampu di lantai lain telah dipadamkan. Hanya cahaya redup dari ruang CEO yang masih menyala. Tumpukan dokumen memenuhi meja. Layar laptop tetap terbuka menampilkan grafik dan angka-angka yang membuat kepala penat. CEO, wanita yang selama ini dikenal tegas dan tidak kenal lelah, akhirnya bersandar di kursinya. Ia mengusap pelipis, merasa letih yang luar biasa. Ketika ia menoleh, matanya tertumbuk pada sosok Bayu. Pria itu tertidur di meja kerja kecil di dekat pintu. Kepalanya tertumpu di atas lengan, napasnya teratur. Namun yang membuat CEO terdiam adalah fakta bahwa di samping Bayu tergeletak beberapa berkas penting yang sedianya harus dibawa ke rumahnya malam itu. Bayu rupanya menunggu hingga ia selesai, menjaga agar tidak ada yang hilang atau tercecer. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Ada sesuatu yang hangat menjalari dadanya. Orang ini selalu memikirkan hal-hal kecil yang bahkan aku abaikan, batinnya. Perlahan, CEO berdiri dari kursinya dan melangkah mendekati Bayu. Ia melihat wajah Bayu lebih dekat. Wajah sederhana tanpa polesan, namun memancarkan ketulusan. Ada bekas lelah di sana, tapi juga keteguhan yang sulit dijelaskan. "Bayu," bisiknya lirih, meski tahu pria itu tidak akan mendengar. Sekilas, bayangan masa lalu menyeruak di benaknya. Selama bertahun-tahun, ia selalu dikelilingi orang-orang yang datang dengan tujuan tertentu, mengejar jabatan, kekayaan, atau sekadar keuntungan pribadi. Namun Bayu berbeda. Ia tidak meminta apa-apa, bahkan sering merasa tidak pantas atas kepercayaan yang diberikan. Justru itulah yang membuatnya istimewa. CEO menarik kursi dan duduk sebentar di hadapan Bayu yang masih tertidur. Tatapannya melembut. Sesuatu yang jarang terjadi pada wanita yang dikenal keras ini. "Kenapa aku merasa hatiku berbeda ketika melihatmu?" gumamnya dalam hati. Beberapa menit berlalu, Bayu menggeliat pelan. Ia terbangun dengan wajah kaget, menyadari sang CEO duduk tepat di depannya. Ia buru-buru bangun dan menunduk. "Maaf, Bu. Saya tidak sengaja tertidur. Saya tadi hanya ingin memastikan dokumen ini aman." CEO tersenyum samar, berusaha menutupi perasaan yang tiba-tiba tumbuh di hatinya. "Tidak apa-apa, Bayu. Aku tahu kamu lelah. Kamu sudah bekerja terlalu keras." Bayu menggaruk kepala dengan canggung. "Saya tidak apa-apa, Bu. Selama ibu bisa bekerja dengan tenang, itu sudah cukup bagi saya."
Kalimat itu menusuk lembut ke hati CEO. Ada rasa yang sulit ia definisikan, antara kagum, terharu, dan mungkin lebih dari itu. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan merapikan dokumen, namun pikirannya terus berputar. Ketika akhirnya mereka bersiap pulang, CEO tanpa sadar memperhatikan Bayu lebih lama dari biasanya. Bayu berjalan beberapa langkah di depannya, membawa map berisi file, seolah menjadi pelindung yang tak pernah lelah. Di dalam mobil, sepanjang perjalanan pulang, CEO hanya terdiam. Ia menatap keluar jendela, sementara hatinya dipenuhi tanya. Apa yang sebenarnya aku rasakan? Mengapa hanya dengan kehadirannya aku merasa lebih tenang? Malam itu, saat berbaring di tempat tidurnya, bayangan Bayu kembali hadir. Senyum sederhana pria itu, sikap tulusnya, bahkan dedikasinya yang tanpa pamrih. Perlahan, ia menyentuh dadanya sendiri, merasakan degup yang berbeda. Ini bukan sekadar rasa kagum, ini sesuatu yang lain, batinnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, sang CEO yang selalu keras pada dirinya sendiri, mulai menyadari bahwa hatinya bergetar, bukan oleh ambisi, bukan oleh kekuasaan, tetapi oleh seorang pria sederhana yang dulu hanya dianggap sebagai OB di perusahaannya. Hari-hari berlalu dengan cepat sejak malam lembur itu. Namun bayangan senyum CEO saat melihatnya tertidur di meja kerja terus menghantui pikiran Bayu. Ia berusaha menepis perasaan yang mulai tumbuh, tapi semakin ia mencoba menghindar, semakin kuat pula rasa itu berakar. Bayu sadar posisinya. Ia hanyalah seorang pria sederhana yang dulunya OB, kini kebetulan menjadi asisten pribadi karena keberaniannya. Sementara wanita yang selalu ia dampingi adalah seorang CEO, wanita yang kuat, berpendidikan tinggi, dihormati banyak orang, dan tentu saja hidup di dunia yang sangat berbeda dari dirinya. Namun setiap kali ia melihat sisi lembut sang CEO, perasaan itu kian sulit dibendung. Suatu sore, setelah rapat panjang dengan para direktur, CEO keluar dari ruang pertemuan dengan wajah lelah. Bayu menyodorkan segelas air putih. Minum dulu, Bu. Biar lega. CEO menatapnya, lalu tersenyum hangat. Kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan, Bayu. Kadang aku heran, bagaimana bisa kamu begitu peka? Bayu hanya tersenyum kikuk. Tapi hatinya berdegup lebih cepat. Kata-kata itu bagai bisikan lembut yang menembus hatinya. Ia ingin berkata jujur tentang perasaannya, namun lidahnya keluh. Malamnya, ketika mereka berjalan bersama menuju parkiran, suasana begitu hening. Hanya suara langkah kaki dan deru AC gedung yang terdengar. CEO menoleh sejenak, menatap Bayu yang berjalan di sampingnya. Bayu, kamu selalu ada di sisiku belakangan ini. Jujur saja, aku merasa lebih tenang kalau kamu ada. Kalimat itu membuat Bayu terdiam. Rasanya jantungnya ingin meledak. Ingin sekali ia membalas. Saya pun merasa begitu, Bu. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya, itu memang sudah tugas saya, Bu. Namun malam itu, saat kembali ke rumah kontrakannya yang sederhana, Bayu duduk lama di tepi ranjang. Ia memejamkan mata, mengingat kembali setiap momen bersama CEO. Cara wanita itu tersenyum, sorot matanya yang lembut meski tegas, bahkan cara ia memanggil namanya. Semua terasa begitu berarti. Apakah aku jatuh cinta? Batinnya lirih. Di sisi lain, sang CEO pun mengalami pergulatan batin yang sama. Ia yang biasanya sibuk dengan strategi bisnis, laporan keuangan, dan persaingan pasar, kini sering kehilangan fokus karena memikirkan sosok pria sederhana yang selalu siap siaga di sisinya. Malam-malamnya kini tak lagi sunyi. Ada suara hati yang terus berbisik, mempertanyakan perasaan yang mulai tumbuh. Pada suatu kesempatan, CEO duduk sendirian di ruangannya. Ia menatap foto mendiang ayahnya di meja, pria yang dulu mengajarinya untuk selalu kuat dan tidak mudah percaya pada orang lain. Namun entah kenapa, di hadapan Bayu, ia justru merasa aman. Bagaimana mungkin aku bisa jatuh hati pada seseorang seperti dia? Pikirnya. Tapi hatinya menjawab. Karena dia berbeda. Karena dia tulus. Hari-hari berikutnya, interaksi mereka semakin syarat makna. Tatapan mata yang lebih lama dari biasanya.
Senyum kecil yang hadir tanpa alasan, dan keheningan yang justru terasa hangat. Bayu berusaha menjaga jarak, tapi dalam hatinya ia tahu, perasaan itu sudah tak bisa dibendung lagi. Cinta, meski belum terucap, mulai tumbuh di antara mereka, seperti bisikan lembut yang hanya bisa dirasakan oleh hati masing-masing. Hari itu kantor dipenuhi kesibukan luar biasa. Investor dari luar negeri datang, manajer sibuk dengan presentasi, staf berlarian membawa dokumen, dan telepon di meja resepsionis nyaris tak berhenti berdering. Bayu, seperti biasa, berada di sisi CEO, memastikan semua berjalan lancar. Ia menyiapkan materi presentasi, mengatur jadwal tamu, dan sesekali membisikkan detail kecil yang terlewat. Di tengah hiruk-pikuk itu, CEO berdiri di depan ruang rapat utama, bersiap masuk bersama para direksi. Bayu berada tepat di sampingnya, memegang map tebal berisi dokumen kontrak. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam sorot mata CEO. Sejak pagi, ia tampak gelisah, seolah memikirkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada rapat atau kontrak bernilai miliaran. Ketika semua orang sudah berkumpul, CEO tiba-tiba berhenti melangkah. Suara gaduh mereda perlahan. Semua menoleh ke arahnya. Ia menarik napas panjang, lalu menoleh pada Bayu. Tatapan matanya dalam, membuat Bayu bingung sekaligus gugup. Bayu. Suaranya terdengar jelas, meski tenang. Selama ini kamu selalu ada di sisiku. Kamu bukan hanya menyelamatkan nyawaku, tapi juga mengisi ruang kosong yang bahkan aku sendiri tidak menyadarinya. Aku tidak hanya butuh asisten. Bayu menatapnya dengan wajah kaget. Map di tangannya hampir terjatuh. Para staf mulai saling berbisik, bingung apa yang sebenarnya terjadi. CEO melanjutkan dengan suara mantap, meski ada getaran emosi di dalamnya. Aku butuh kamu, di sisiku selamanya. Bayu, maukah kamu menikah denganku? Suasana kantor seketika meledak. Apa? Bu CEO melamar OB? Tidak mungkin. Ini gila. Benarkah yang kita dengar? Bisikan dan teriakan kecil memenuhi ruangan. Beberapa staf menutup mulut mereka karena syok, sementara yang lain menatap Bayu dengan campuran iri dan tidak percaya. Bayu sendiri membeku di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin bercucuran di pelipis. Ia tidak pernah bermimpi, bahkan dalam hayalan terliarnya sekalipun, bahwa wanita sekuat dan setinggi kedudukan CEO bisa mengucapkan kata-kata seperti itu padanya, dan di hadapan seluruh kantor. Bu, saya ini siapa? Saya hanya orang biasa. Bagaimana mungkin? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. CEO melangkah lebih dekat, matanya menatap penuh keyakinan. Justru karena kamu orang biasa, karena kamu tulus dan jujur, aku memilihmu. Bayu. Aku tidak peduli apa kata orang. Yang aku tahu, aku ingin hidup bersamamu. Ruangan semakin riuh. Beberapa staf perempuan menatap dengan mata berkaca-kaca, terharu sekaligus iri. Para manajer hanya bisa menggeleng tak percaya, sementara sebagian karyawan bersorak kecil mendukung. Bayu menunduk, hatinya campur aduk. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Ia menatap CEO dengan mata bergetar, lalu mengangguk pelan. Kalau itu memang keinginan ibu, saya mau. Saya akan selalu ada di sisi Anda, bukan hanya sebagai asisten, tapi juga sebagai suami. Sorak-sorai meledak. Seluruh kantor heboh, beberapa bahkan bertepuk tangan keras. Momen itu menjadi sejarah yang tak akan pernah dilupakan siapapun di perusahaan. Di tengah keramaian, CEO tersenyum lega. Bayu menggenggam mapnya erat, seolah masih tak percaya dengan kenyataan. Namun satu hal pasti, hari itu, hidupnya berubah selamanya. Kabar pernikahan CEO dengan Bayu menyebar secepat api membakar kertas kering. Awalnya hanya terdengar sebagai bisik-bisik di sudut pantry dan grup obrolan internal kantor. Namun dalam hitungan jam, berita itu meledak di seluruh perusahaan. Seorang CEO cantik, tegas, dan disegani, menikahi pria sederhana yang dulunya hanyalah seorang OB, sebuah kisah yang terdengar mustahil, namun nyata adanya. Serius? Bu CEO menikah dengan Bayu?
OB itu? Yang dulu sering disuruh-suruh. Ya Tuhan, dunia benar-benar aneh. Tapi, jujur aku kagum. Komentar-komentar semacam itu memenuhi setiap sudut kantor. Ada yang iri, ada yang tak percaya. Bahkan ada pula yang diam-diam menyesal pernah meremehkan Bayu. Namun di balik semua reaksi itu, ada satu kesamaan. Semua orang penasaran dengan pesta pernikahan yang akan digelar. Hari yang ditunggu pun tiba. Alih-alih menggelar pesta mewah di hotel berbintang 5, CEO justru memilih pernikahan sederhana di sebuah gedung elegan namun hangat. Dekorasinya penuh bunga putih dan lampu-lampu kecil yang berkilauan. Tidak ada kemewahan berlebihan, tetapi setiap detail mencerminkan keanggunan. Bayu berdiri di pelaminan dengan setelan jas hitam sederhana. Wajahnya tampak gugup sekaligus bahagia. Ia masih merasa mimpikah dirinya? Seorang pria biasa yang dulu hanya memegang pel, kini berdiri sejajar dengan wanita luar biasa yang pernah ia selamatkan. Ketika pintu utama terbuka, semua mata terarah pada sang mempelai wanita. CEO melangkah anggun dengan gaun putih sederhana. Rambut tergerai indah, wajahnya berseri. Suara riuh terdengar. Banyak yang berdecak kagum. Cantik sekali. Dia terlihat begitu bahagia. Bayu nyaris menahan napas ketika wanita itu berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Dan ketika akhirnya tangan mereka bertaut di hadapan penghulu, dunia seakan berhenti sesaat. Ijab kabul berlangsung singkat namun penuh haru. Suara penghulu bergema, dan dalam sekejap Bayu resmi menjadi suami seorang CEO. Sorak-sorai dan tepuk tangan memenuhi ruangan. Beberapa staf bahkan meneteskan air mata bahagia. Mereka tidak pernah membayangkan akan menyaksikan kisah nyata seperti ini. Kisah cinta yang melampaui batas status sosial. Setelah acara resmi usai, suasana berubah lebih santai. Tamu-tamu berfoto, musik lembut mengalun, dan tawa memenuhi ruangan. Beberapa karyawan mendekati Bayu. "Selamat ya, Bayu. Kamu memang pantas mendapatkannya. Aku iri, tapi aku juga kagum. Kamu luar biasa." Bayu hanya tersenyum malu. Matanya sesekali menoleh ke arah istrinya yang sedang bercengkrama dengan tamu undangan. Dalam hatinya ia berjanji, "Aku akan menjagamu, apapun yang terjadi." Bagi sebagian orang, pernikahan itu adalah sebuah kejutan besar. Namun bagi Bayu dan sang CEO, itu adalah awal dari babak baru yang penuh cinta dan kebahagiaan. Dan meski pesta itu sederhana, kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka membuat semuanya terasa megah. Hari itu, bukan hanya sebuah pernikahan yang terjadi, tetapi juga lahirnya sebuah legenda kecil di kantor itu. Kisah tentang seorang OB sederhana yang akhirnya menikahi bosnya, dan tentang cinta yang tak pernah mengenal batas. Beberapa bulan setelah pesta pernikahan yang membuat seluruh kantor heboh, kehidupan Bayu dan sang CEO memasuki babak baru. Mereka kini bukan lagi sekadar atasan dan bawahan, bukan pula pengantin baru yang masih canggung. Mereka telah menjadi keluarga kecil yang harmonis, saling melengkapi dalam setiap langkah kehidupan. Mereka tinggal di sebuah rumah yang elegan namun hangat, jauh dari kesan berlebihan. Sang CEO, yang kini lebih sering dipanggil dengan nama depan oleh Bayu, tetap menjadi sosok pemimpin di perusahaan, tapi di rumah ia adalah seorang istri yang penuh kasih. Bayu, di sisi lain, meski kini bergelimang kenyamanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, tetap mempertahankan kesederhanaannya. Setiap pagi, Bayu masih terbiasa bangun lebih dulu. Ia menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang, telur, dan segelas susu. Sang CEO sering tersenyum geli melihat suaminya yang dulu hanya menyiapkan kopi untuknya di kantor, kini sibuk di dapur rumah mereka. "Bayu, kamu itu CEO dapur sekarang," candanya suatu pagi. Bayu tertawa kecil. "Kalau begitu, saya akan selalu jadi CEO yang setia melayani satu-satunya istri saya." Mereka saling mengisi. Sang CEO mengajari Bayu cara berbicara dengan percaya diri di depan publik, sementara Bayu mengajarkan istrinya untuk sesekali santai dan menikmati hal-hal sederhana. Kadang mereka berjalan-jalan ke pasar tradisional, berbelanja tanpa pengawal, bercampur dengan keramaian. Banyak orang tidak menyangka bahwa wanita elegan itu adalah seorang CEO besar.
Tapi di sisi Bayu, ia tampak seperti wanita biasa yang sedang menikmati hidup. Di perusahaan, hubungan mereka juga membawa warna baru. Para karyawan kini melihat Bayu bukan hanya sebagai mantan OB atau suami bos, tetapi sebagai sosok yang rendah hati dan penuh dedikasi. Ia sering menyapa staf lama, membantu ketika ada kesulitan, bahkan sesekali bercanda dengan satpam dan OB lain. "Jangan pernah lupa dari mana kita berasal," katanya suatu kali. Kalimat itu menyentuh banyak hati. Kehidupan rumah tangga mereka berjalan penuh cinta. Mereka saling mendukung, saling menguatkan. Ketika CEO menghadapi tekanan besar dalam bisnis, Bayu selalu ada untuk menenangkan. "Kamu tidak sendirian. Aku di sini," ucapnya, menggenggam tangan istrinya erat. Dan ketika Bayu merasa minder karena masa lalunya yang sederhana, sang CEO selalu menatapnya penuh keyakinan. "Justru karena kamu sederhana, aku jatuh cinta padamu." Waktu berjalan, kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika kehadiran seorang anak kecil meramaikan rumah. Tangisan bayi pertama mereka membuat mata Bayu berkaca-kaca. Ia menggendong buah hatinya dengan tangan bergetar, sementara istrinya menatap penuh haru. "Terima kasih. Kamu sudah memberiku keluarga yang utuh," kata sang CEO lirih. Bayu menunduk, mencium kening istrinya. "Tidak, sayang. Justru aku yang berterima kasih. Kamu telah memberiku hidup baru." Hari-hari mereka kini penuh tawa. Dari obrolan ringan di meja makan, bermain bersama anak di halaman, hingga momen sederhana seperti menonton film bersama di ruang keluarga. Kebahagiaan itu nyata, bukan karena harta atau jabatan, tetapi karena ketulusan hati yang mereka bagi. Kisah Bayu dan sang CEO menjadi bukti nyata bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Dari sebuah cangkir kopi beracun, lahirlah ikatan suci yang membawa dua hati berbeda latar belakang ke dalam satu keluarga yang harmonis. Dan bagi seluruh karyawan perusahaan itu, kisah mereka selalu menjadi inspirasi. Jangan pernah meremehkan orang kecil, karena justru ketulusan dan keberanianlah yang bisa mengubah takdir. Bayu menatap istrinya dan anak kecil mereka suatu malam, lalu berbisik dalam hati, "Inilah kebahagiaanku. Hidup sederhana, penuh cinta, dan bersama orang-orang yang kucintai. Aku tidak butuh apa-apa lagi."